Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Bassam rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kembali kepada kita nikmat untuk duduk di siang hari dan mendengarkan majelis ilmu ya, setiap hari. Kemarin kita diberikan nikmat, hari ini kita diberikan nikmat ini, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan syukur kita dalam menggunakan waktu untuk kebaikan itu bisa menambahkan ketaatan kepada kita dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan nikmat-nikmat lainnya kepada kita. Kita tiba di kita sampai di hadis ke-409 di sebagian buku penomorannya 409, di sebagian cetakan yang lainnya 405. Masih dalam bab rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bab al-khauf. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawun, attatis sama'u wa huqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaytum katsira wa ma taladzadztum bin nisa'i 'alal furush wa la kharajtum ila as-su'udat taj'aruna ila Allah ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa attat bi fathil hamzah wa tasydidit ta wal atid sautur rahli wal qatabi wa shibhihima, wa ma'nahu anna kathrata man fis sama'i minal malaikatil 'abidin qad athqalatha hatta attat wa su'udat bi dhammi as-sad wal 'ain at-turuqat, wa ma'na taj'arun tastaghithun. Ya, begitu redaksi hadisnya dalam bahasa Arab di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Terjemahannya dari Abu Dzarr, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kelebihan dibanding makhluk lainnya, dibanding manusia lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh manusia lainnya. Di antaranya apa yang disebutkan dalam hadis ini. Sungguh aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Langit itu bersuara. Jadi langit itu mengeluarkan suara yang kencang, didengar, disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Dan pantaslah bagi langit untuk bersuara. Pantas, layak, cocok. Kenapa sebabnya? Karena di sana tidak ada tempat selebar 4 jari pun ya, di langit tidak ada tempat di langit selebar 4 jari pun kecuali padanya terdapat malaikat
yang sedang meletakkan dahinya dalam rangka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi langit yang kita lihat ini biru, luas, berlapis-lapis. Ada berapa lapis? Ribuan? Enggak, ya, itu iklan. Ya, ribuan. 7 lapis langit, ya, setiap langitnya luas, tidak ada satu lahan kosong pun di langit, ya, tidak ada tempat yang lebih lebar dari 4 jari kecuali ada malaikat di sana yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah. Wallahi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Pada Sabtu lalu, hadis yang kita baca juga memiliki makna yang mirip dengan hadis ini. Bedanya dalam hadis yang sekarang kita baca, redaksinya lebih panjang. Tadi diceritakan sebelumnya bagaimana Rasulullah SAW mendengar langit bersuara, dan langit mengeluarkan suara yang keras karena langit merasakan berat. Berat karena apa? Tadi begitu banyak malaikat yang sujud di atas langit sehingga membuat langit berat dan langit pun bersuara. Hanya saja suara tersebut didengar oleh Rasulullah SAW saja. Demi Allah, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya. Satu hal gaib ini saja misalnya, langit bersuara. Kalau kita mendengar sebagaimana Rasulullah SAW mendengar, kita mengetahui sebagaimana Rasulullah SAW mengetahui, tentunya hadis ini ya, bukan hanya bahasa semata. Kita mendengar petir saja kaget, padahal petir itu kita sudah kenal dari lahir. Dari kecil kita tahu ada yang namanya petir. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba siang hari seperti ini misalnya, tiba-tiba langit bersuara, dan suara tersebut begitu dahsyat karena para malaikat yang bersujud di atasnya. Ini kata Rasulullah SAW, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian tidak akan banyak tertawa dan lebih banyak menangis. Yang pertama. Yang kedua, kalian tidak akan bersenang-senang dengan istri kalian di atas tempat tidur. Ya, boro-boro kepikiran untuk bersenang-senang dengan istri. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah SAW, tidak akan terbersit keinginan untuk bersama dengan istri di atas tempat tidur. Dan ini yang ketiga, kemudian yang ketiga, dan niscaya kalian akan keluar menuju jalan-jalan memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan ampunan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya hasan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya faidah pokok dari hadis ini, Rasulullah SAW menginginkan kita sebagai pengikutnya untuk selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, mengawasi apa yang kita kerjakan. Tidak ada satu daun pun yang terjatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu. Lalu bagaimana dengan dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita kerjakan? Terkadang kita merasa aman ketika tidak ada yang melihat, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kita merasa aman ketika berada sendirian di dalam ruangan, tidak ada mata manusia yang melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan ini kesalahan kita. Terkadang secara tidak langsung kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu lemah dibanding makhluk. Kenapa demikian? Katakan dalam satu ruangan, di sana ada teman-teman kita atau ada atasan kita, maka kita tidak akan berani melakukan kesalahan. Takut dilihat teman, takut ditindak atasan. Tapi begitu kita pergi dari pandangan mereka, kita merasa aman. Kita lupa bahwasannya ada Allah Subhanahu wa taala
yang jauh lebih kuasa daripada manusia. Ini pelajaran pertama. Rasulullah SAW menginginkan kita agar selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan bagi hambanya yang tidak taat, bagi hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran lainnya dari hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak banyak tertawa. Ya, tidak banyak tertawa. Karena dalam hadis lainnya disebutkan bahwasannya banyak tertawa bisa menyebabkan hati menjadi gelap, menjadi keras. Kalau hati kita sudah menjadi gelap, menjadi keras, diberikan nasihat ayat, diberikan nasihat hadis, qala Allah, qala Rasul, aba, tidak peduli. Ya. Oh, saya kenapa tidak baca Quran, nggak pernah nangis. Baca hadis padahal terjemahannya bahasa Indonesia tapi saya tidak paham. Jangan-jangan hati kita sudah terlampau gelap dan keras. Ya. Maka ini, jangan banyak tertawa. Bukan berarti tertawa itu haram, tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar tidak banyak tertawa. Terlebih lagi kalau tertawa itu disebabkan oleh omongan-omongan atau obrolan-obrolan yang dusta. Ya. Betapa banyak orang-orang berbicara dusta, mengatakan hal yang bohong supaya menjadi bahan tertawaan. Maka yang seperti ini mendapat dua kesalahan. Yang pertama dia berbohong, dan yang kedua dia banyak tertawa yang bisa mengakibatkan hatinya menjadi keras. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu dua pelajaran, dua faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis yang juga sudah kita baca pada pekan lalu. Yang pertama tadi, mari kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mari kita jadikan diri kita lebih banyak menangis daripada banyak tertawa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.